Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir KMNI mengenai smart cities dengan menggunakan artificial intelligence dengan tema teknologi menggunakan IoT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yindi Wulandari, NPM 20.0504.0030, Fakultas Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya akan mengembangkan teknologi IoT dengan menggunakan sensor, yaitu pendeteksian banjir dini dengan output yaitu SMS. Selanjutnya di sini ada beberapa perihal yang akan saya jelaskan, yaitu satu artificial intelligence, dua smart village, ketiga masalah atau alasan saya mengapa mengambil materi ini, serta rancangan perangkat. Selanjutnya yaitu artificial intelligence. Artificial intelligence adalah sebuah simulasi yang dibuat oleh manusia, dimodelkan dalam sebuah mesin yang dibangun oleh matematika, filosofi, kognitif psikologi, dan biologi yang menggunakan metode simbolik serta smart system atau secara otomatis. Dengan cara memasukkan input atau masalah dijalankan dengan perintah dan keluaran dalam bentuk output atau solusi. Banyak contoh AI seperti fitur selfie, GPS, video game, sosial media, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Smart Village. Smart Village adalah membangun sebuah desa menggunakan konsep di mana menyelesaikan sebuah masalah dan membantu desa dengan cara cerdas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan SDM dan SDS sekitar dan dengan potensi yang ada, serta koneksi jaringan yang memadai. Di Indonesia sudah ada beberapa daerah yang telah dibangun Smart Village, seperti Smart Village Nusantara yang dibangun oleh Telkomsel. Contohnya yaitu Desa Kemuning, Karanganyar, Jawa Tengah, Comment Center di Pangandaran, dan Tower Smart Village di Kemuning. Selanjutnya itu ada BEMDes yang dibuat oleh pemerintah, yaitu seperti Karanganyar Sampura, Tanjung Dekar, Simpan Pinjam di Termotlo, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masalah dan alasan saya mengapa mengambil materi ini. Tempat di daerah saya tinggal yaitu Kota Palembang, tepatnya di Kabupaten Pali, merupakan daerah yang jarang terjadinya bencana alam karena di sana tidak memiliki gunung, laut, tetapi memiliki 4 aliran sungai, yaitu Penukal, Apap, Lumatang, dan Ilir. Sehingga dengan begitu masalah yang ada di daerah ini yaitu pada daerah yang dekat sungai, yang sering kebanjiran jika musim hujan tiba. Akan tetapi warga kadang telat evakuasi barang-barang berharga mereka, tapi perlu digarisbawahi bahwa alat ini merupakan hanya pendeteksi air, bukan penyelamat. Tadi di sini ada beberapa penyebab terjadinya banjir di daerah Pali. Satu, padat pemukiman. Penduduk tempat tinggal di sekitar sungai yang padat membuat menyempitnya sungai. Kedua, ada masalah sampah. Sampah merupakan salah satu penyebab dari banjir yang membuat tersumbatnya aliran. Ketiga, yaitu ada hutan. Hutan yang gundul juga dapat tergantikan dengan rumah penduduk sehingga membuat penyerapan yang tidak sempurna. Selanjutnya itu curah hujan. Hujan deras pada musim hujan yang membuat banyak sungai meluap dan tidak tertampung di dalam sungai. Ini merupakan peta Kabupaten Pali, yaitu ada Penukal Utara, Penukal, Abab, Talang Upi, dan Tanah Abang. Di sini berbatasan dengan Kabupaten Banyu-Asin, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya ini merupakan rancangan perangkat yang telah dibuat. Satu, yaitu perancangan LED. Perancangan LED terdiri dari LED dan resistor sebesar 100 ohm. Kisaran sebesarnya tahanan yaitu 100 ohm sampai 1000 ohm, tergantung pada kebutuhan pemrograman. Semakin besar tahanan, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin redup. Lampu LED yang digunakan sebagai indikator level air dengan output berupa cahaya LED yang menyala apabila level air dalam keadaan bahaya. LED warna merah dihubungkan dengan pin A1 Arduino Uno, warna kuning dihubungkan ke pin A2, dan sedangkan warna hijau dihubungkan ke pin A3. Selanjutnya itu ada perancangan buzzer.
Buzzer berfungsi sebagai indikator visual dalam bentuk suara. Pada perancangan ini, buzzer akan aktif ketika titik air melewati batas yang telah ditentukan, di mana kabel pada buzzer dihubungkan kepada pin A0 pada Arduino Uno. Selanjutnya itu ada perancangan sensor ultrasonik. Merupakan sensor jarak yang memanfaatkan gelombang ultrasonik di dalam proses pengukuran jarak suatu objek. Pada perancangan ini, sensor ultrasonik merupakan rangkaian indikator untuk mendeteksi ketinggian air, di mana pada rangkaian kutub VCC pada sensor dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino ke pin digital 3 dan echo dihubungkan kepada pin digital 2. Selanjutnya yaitu perancangan SIM 800L. Pada rangkaian ini digunakan SIM 800L sebagai penanda adanya perubahan ketinggian air melalui short message service atau SMS, di mana pin TX SIM 800L dihubungkan ke pin digital 7 dan RX dihubungkan ke pin 8. Sedangkan VCC SIM 800 dihubungkan out ditambah pada stop down dan ground SIM 800L dihubungkan ke out minus pada stop down. Selanjutnya di sini merupakan tabel ketentuan yang akan menentukan output-outputnya. Satu yaitu ada kondisi level air. Kondisi level air yaitu ada minimum, sedang, maksimum. Lampunya ada lampu hijau, kuning, dan merah. Keterangannya yaitu ada aman, siaga, dan bahaya. Bunyinya ada pelan, sedang, dan semakin keras. Ini merupakan penyelesaian atau output yang akan keluar. Pada pengujian ini dilakukan ketika semua komponen telah terpasang pada microcontroller untuk mengetahui kepekaan baca terhadap level air. Hasil uji kemudian dibandingkan dengan lampu LED sebagai indikator dan SMS sebagai keterangan ketinggian air yang terdapat pada rangkaian. Jika air telah melewati batas, maka air akan mengirimkan sinyal sesuai dengan tabel yang tertera. Kemudian sensor akan aktif mengirimkan SMS ke nomor tujuan untuk menginfokan air telah melewati batas yang telah ditentukan sebelumnya. Ini merupakan tampilan output pada SMS. Di sini ada keterangan status dalam kondisi aman atau dapat sesuai dengan pengukuran sensor yang akan terjadi. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.